teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini ya, di penghujung bulan Ramadan. Semoga kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Oke teman-teman, di dalam beternak enrok kita harus semangat ya. Di dalam beberapa kali kita melakukan terobosan racikan pakan, sehingga kos pakan akan tetap bisa kita tekan teman-teman dalam produksi kandang kita. Di dalam penyediaan kos pakan, di dalam penyediaan pakan alternatif, kita di dalam beternak harus tetap mempunyai terobosan unik, menarik, sehingga bisa diaplikasikan di kandang-kandang teman-teman semua. Seperti yang saya kemarin lakukan teman-teman, saya sudah membedah ya, beberapa kali saya melakukan terobosan pakan ada 15 kali teman-teman di dalam jangka waktu hampir 2 tahun saya beternak enrok. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih, tetapi bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut silahkan cek link di kolom deskripsi. Akan saya sematkan bagaimana saya di dalam proses peralihan pakan dari awal saya beternak enrok hingga saat ini di tahun 2025. Oke teman-teman, saat ini saya genap 3 bulan ya menggunakan pakan alternatif terakhir. Semoga ini saya temukan, yaitu menggunakan rendaman jagung. Dikarenakan biji-bijian ternyata selama saya menggunakan pakan alternatif, di samping daun-daunan adalah pakan yang penuh protein, penuh nutrisi di dalam menjaga tubuh enrok kita terhindar dari obesitas. Yang kedua adalah untuk yang produksi tetap bisa produksi dengan lancar. Biji-bijian merupakan suatu pakan yang sangat menarik dan sangat praktis untuk kita gunakan, tetapi kita juga harus bisa mengolahnya sehingga kita tidak kewalahan di dalam penyediaannya. Biji-bijian bisa kita tingkatkan jumlah proteinnya dengan cara memanaskan biji-bijian tersebut. Untuk jagung bisa dikukus teman-teman atau direbus, tetapi kalau jagung yang sudah terlanjur keras ya dengan penjemuran yang sangat lama, maka untuk lebih enaknya lagi itu bila dikukus saja teman-teman. Dikukus bisa beberapa kali kita lakukan pengukusan sehingga jagung teksturnya akan lebih empuk ya dan disukai oleh ternakan enrok kita. Tetapi kalau teman-teman dirasa boros untuk penggunaan kukus untuk mengolah pakan dari jagung, teman-teman bisa menggunakan rendaman air. Jadi jagung utuh kita rendam ya dengan menggunakan air dingin, tidak lagi kita panaskan, tetapi kita hanya rendam saja seperti yang saya lakukan teman-teman selama 3 hari. Karena kalau 24 jam atau 2 hari itu tidak bisa menjadikan jagung ini bisa dikatakan matang. Seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan protein jagung? Bisa digunakan dengan rendaman air selama 3 hari dan jagung akan mengembang atau bahkan tumbuh tunas. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat video-video di konten YouTube ya. Ada yang menggunakan jagung disemai sehingga jagung itu bertunas dan tumbuh sekitar umur 8 hari baru dicacah dan dibuat pakan. Itu juga bisa teman-teman lakukan. Tetapi bagi saya di dalam pengembangan pakan yang terakhir ini adalah saya gunakan hanya rendaman jagung saja. Saya rendam teman-teman jagung selama 3 hari. Setelah jagung sudah dirasa tumbuh tunas, tetapi dia belum pecah tunasnya ya, hanya bisa dikatakan hamil atau meteng seperti itu. Ini adalah jagung dengan tingkat protein yang cukup tinggi. Di dalam penyajiannya cukup praktis ya, kita hanya bilas jagung yang sudah kita rendam saja, karena mengingat ketika sudah berumur 3 hari dalam proses perendaman, maka air akan berubah warna menjadi keruh dan baunya juga tidak lagi sedap teman-teman. Baunya seperti hampir busuk ya. Yang namanya rendaman jagung ini ada proses perendaman di situ, pasti uap yang ada di dalam jagung juga akan menguap, lebih-lebih terkena sinar matahari secara langsung, maka kondisi air akan berubah. Perlu adanya pembilasan sehingga ketika kita nanti berikan ke ternakan enrok kita tetap fresh.
Kita bilas seperti yang ada di video ini teman-teman. Kita tuangkan di dalam saringan atau kita tuangkan ke dalam saringan. Setelah itu kita bilas dengan air bersih. Setelah kita bilas dengan air bersih, dirasa cukup bersih ya, jagung sudah kembali jernih, kembali bersih, maka kita langsung bisa memberikannya dengan campuran bekatul kering. Di dalam proses pencampuran ini tidak lagi dibutuhkan air teman-teman, karena kita sudah mendapatkan karbohidrat di situ. Yang kedua juga sudah mendapatkan nutrisi dari jagung tersebut tanpa adanya proses fermentasi maupun pengolahan, pemanasan, sehingga nanti dikhawatirkan nutrisi jagung akan turun. Dengan penggunaan jagung rendam dicampur dengan bekatul kering, satu bisa meningkatkan produktivitas telur entok kita yang sudah dewasa. Yang kedua juga bisa menahan berat badan entok tetap stabil sehingga tidak mengalami obesitas. Entok tubuhnya akan lebih gempal ya, dan tidak mengalami kegemukan, sehingga proses kawin juga akan tetap stabil. Selain itu teman-teman juga bisa mencampurnya dengan limbah rumah tangga teman-teman. Bisa menggunakan nasi atau sayuran yang sudah dirasa tidak habis dimakan oleh keluarga, sehingga bisa dicampurkan dengan pakan tersebut. Teman-teman, di dalam penyajiannya, di dalam pengajian pakan entok harian ternakan entok kita di kandang kita masing-masing, alangkah lebih baiknya kita gunakan pakan kering. Karena pakan kering ini satu bisa mengefisiensi bekatul. Saat ini bekatul masih murah karena di Purworejo lokal juga sudah musim panen, sehingga teman-teman yang ada di Purworejo lokal ini tidak lagi kewalahan. Tetapi kalau nanti sudah musim tanam tiba, di tempat teman-teman pasti bekatul akan lebih jarang ditemukan, dan harganya juga lama-kelamaan akan melambung tinggi. Dengan menggunakan pakan kering teman-teman bisa lebih irit di dalam penggunaan bekatul, karena entok pasti akan lebih sering minum ketika melakukan proses makan, dan tempatnya itu akan digantikan dengan entok yang lain, sehingga pemerataan pemberian pakan akan lebih bisa terjaga. Oke teman-teman, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ya, untuk menjadikan jagung sebagai pakan entok kita. Karena ini jagung juga nutrisinya sangat lengkap dan tidak lagi penambahan konsentrat atau penambahan pur, sehingga teman-teman bisa lebih irit. Hanya menggunakan jagung, teman-teman bisa mendapatkan beberapa kualitas nutrisi yang ada di dalamnya. Kandungan jagung, monggo silakan untuk cek di Mbah Google ya, karena saya juga bukan ahli gizi, tetapi di dalam pemberiannya saya sudah melakukan praktek selama 3 bulan, dan alhamdulillah ternakan entok saya yang indukan tetap bertelur dan kondisi badannya tidak terlalu gemuk. Saya menggunakan pakan alternatif beberapa kali, ada yang mengalami obesitas. Lebih dari 4 bulan entok saya tidak berproduksi teman-teman, tetapi ketika menggunakan pakan jagung hanya tidak lama ya, sekitar 3 bulanan entok saya tetap produksi lancar. Di sini ada beberapa entok yang sudah mengeram dan produksi, dan juga ada yang sudah menetas, sehingga nanti siklus dari perputaran produktivitas ternakan entok saya di kandang saya ini tidak terlalu lama, sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan yang lebih pasti karena siklus birahinya tetap bisa terjaga. Semoga ini bisa bermanfaat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.